Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 3 ingin membahas tentang definisi perencanaan kapasitas. Sebelumnya kita perlu diketahui dulu apa arti dari kapasitas. Kapasitas adalah jumlah maksimum pekerjaan yang organisasi tersebut mampu untuk menyelesaikannya dalam waktu yang sudah ditentukan. Lalu, apakah definisi perencanaan kapasitas? Perencanaan kapasitas adalah proses untuk menentukan kapasitas produksi yang diperlukan sebuah organisasi untuk memenuhi permintaan yang terus berubah. Untuk selanjutnya, tujuan perencanaan kapasitas. Tujuan perencanaan kapasitas adalah pencapaian tingkat utilitas tinggi dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi, di mana penetapan ukuran fasilitas sangatlah menentukannya. Selanjutnya ada perencanaan kapasitas. Yang pertama, perencanaan kebutuhan kapasitas. Yang kedua, ada kapasitas tenaga kerja dan kerja lembur untuk peluasan. Selanjutnya ada rumus kapasitas, yaitu rated capacity sama dengan jumlah mesin dikali jam kerja mesin dikali persentase penggunaan dan dikali efisiensi sistem. Kemudian ada kapasitas tenaga kerja dan kerja lembur untuk peluasan kapasitas. Dari sisi positif adalah menaikkan upaya karyawan sehingga akan membuat karyawan lebih senang. Kerja lembur meminimumkan kebutuhan penarikan lebih banyak karyawan dan kemudian memberhentikan mereka. Selanjutnya dari sisi negatif adalah bahwa pendapatan karyawan berfluktuasi karena kerja lembur tidak dilakukan secara teratur dan terus-menerus. Perencanaan kapasitas dapat dilihat dari 3 horizon waktu. Yang pertama, kapasitas jangka pendek. Yang kedua, kapasitas jangka menengah. Yang ketiga, kapasitas jangka panjang. Nah, untuk yang jangka pendek, waktunya itu kurang dari 3 bulan. Dan biasanya perencanaannya atau kegiatan ini berkaitan dengan penjadwalan harian atau mingguan. Nah, untuk yang kedua, untuk yang kapasitas jangka menengah, waktunya itu 3-18 bulan. Biasanya untuk kegiatan bulanan atau kuartal. Itu yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, kapasitas jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Untuk penyelesaiannya dan hasilnya itu contohnya dari kapasitas ini tuh bangunan, fasilitas kantor maksudnya, atau perlengkapan yang memang jangka waktunya tuh bisa diselesaikan selama 1 tahun. Jenis-jenis perencanaan kapasitas. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama perencanaan kapasitas jangka pendek, yaitu digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang bersifat mendadak di masa yang akan datang. Misalnya, memenuhi permintaan secara mendadak atau seketika dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, perencanaan kapasitas jangka panjang, yaitu strategi operasi untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Faktor penentu kapasitas produksi. Yang pertama ada kapasitas bahan baku, yang kedua kapasitas jam kerja mesin, yang ketiga kapasitas jam tenaga kerja, yang keempat modal kerja, dan yang terakhir yang kelima jumlah atau kapasitas permintaan. Strategi perencanaan kapasitas di sini terbagi menjadi 3. Salah satunya ada kapasitas leg strategi,
yaitu suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat agresi dan dimaksud untuk mengaspirasi pertumbuhan permintaan di masa yang akan datang. Yang kedua ada kapasitas lag strategi, yaitu suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat komparatif. Peningkatan kapasitas dilakukan setelah terjadi peningkatan pasar. Dan yang ketiga terakhir ada average kapasitas strategi, yaitu strategi kapasitas rata-rata, suatu strategi pengembangan kapasitas yang diselaraskan dengan rata-rata peningkatan estimasi permintaan.